Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu seluruh Laut Mediterania murni dikuasai oleh para pelaut Islam. Sejak penaklukan Ifriqiyah, Tunisia, Tripoli dan Konstantin, dan Andalusia, daratan Iberia, Spanyol dan Portugal. Para pelaut Muslim Andalusia, Maghrib dan Turki sangat ditakuti di seantero Eropa. Saat itu Eropa tidak memiliki pilihan selain gencatan senjata dan membayar upeti tahunan kepada para penguasa lautan dari umat Islam agar mereka tidak menyerang pelabuhan-pelabuhan Eropa. Asal-muasal kerajaan Islam Fraxinidum. Ada begitu banyak buku sejarah yang menggambarkan kedahsyatan serangan para pelaut Islam yang melambangkan keberanian dan kegagahan mereka. Akan tetapi serangan yang paling unik, aneh dan dahsyat adalah serangan dari negeri bernama Daulah Al-Kilal atau Emirat Fraxinidum yang dibangun oleh 20 pelaut Andalusia dan Maghrib yang bertempat di tengah-tengah Eropa. Kerajaan ini berdiri selama puluhan tahun tanpa ada seorang pun raja Eropa yang berhasil menaklukkannya. Negara ini berbasis di Perancis, tepatnya di Gunung Kilal berdasarkan teks-teks bahasa Arab. Mahmud Syakir, pengarang kitab At-Tarikh Al-Islami berkata, ialah negara yang didirikan oleh orang-orang Islam di Marseille Utara. Negara ini membentang dari pesisir pantai Laut Mediterania di selatan sampai ke Swiss di utara. Negara ini mencakup Italia Utara, Perancis Tenggara, dan beberapa bagian Swiss. Negara ini berdiri dari tahun 277 Hijriah atau 890 Masehi sampai 365 Hijriah atau 975 Masehi. Teks-teks sejarah barat mencatat bahwa mereka adalah para pelaut yang berasal dari Andalusia. Orang-orang barat menyebut mereka sebagai bajak laut yang sudah sering menyerang pesisir Prancis dan muara Sungai Rhône, salah satu sungai terbesar di Eropa yang membentang melalui Prancis dan Swiss. Sebuah catatan sejarah kuno yang berasal dari abad 9 Masehi yang berjudul Annales Bertitiani atau Annals of Saint Bertin mencatat serangan-serangan dahsyat kaum muslimin Andalusia di Prancis pada tahun 842, 850, dan 869 Masehi. Kemudian pada tahun 278 Hijriah atau 891 Masehi, sebagaimana disebutkan oleh Évariste Lévy-Provençal, pakar sejarah abad pertengahan asal Prancis, 1894 hingga 1956, bahwa orang-orang Andalusia yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut berhasil mencapai Teluk Saint-Tropez di pesisir kawasan Provence, Prancis. Kemudian mereka membangun benteng pertahanan di Gunung Fraxinidum atau yang sekarang dikenal dengan nama La Garde-Freinet. Kemudian mereka pun menaklukkan desa-desa di sekitar Frezes, kemudian masuk menyerang daerah Marseille dan menghancurkan gereja Saint Victor yang terkenal. Kemudian mereka naik mengikuti jalur Sungai Rhône dan mulai menyerang dua kawasan Valentine, Swiss dan Vienne, Prancis. Seluruh serangan mereka ini tampak begitu bergairah, sebab tidak berselang waktu lama, kawasan Provence seluruhnya pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Orang-orang muslim Fraxinid ini telah meninggalkan jejak-jejak sejarah yang menunjukkan potensi kekuasaan serta keahlian arsitektur mereka yang tidak mudah dimiliki siapapun di masa itu. Bahkan jejak-jejak bangunan mereka ini membuat orang-orang Eropa takjub atas keahlian mereka dalam membuat bangunan, membangun menara, benteng, serta sistem penguncian bangunan-bangunan mereka. Mereka telah meninggalkan jejak-jejak bangunan yang indah dan membuat orang terkagum-kagum. Hingga saat ini, di Italia dan Swiss Barat masih banyak tembok-tembok yang dibangun menggunakan batu-batu yang berasal dari bangunan kaum muslim Fraxinid. Di setiap bangunan yang mereka tinggalkan, tampak dengan jelas bahwa mereka itu adalah para arsitek. Bangunan-bangunan itu memiliki daya tarik yang dapat membuat orang yang mengamatinya akan terheran-heran. Dengan peninggalan mereka ini, membekaslah memori yang amat agung tentang mereka. Sebagian sisa-sisa bangunan mereka masih tetap kokoh hingga hari ini. Ada yang berupa rumah-rumah yang terpahat di pegunungan, juga sumur-sumur yang terpahat di bebatuan. Belum lagi termasuk peninggalan mereka berupa pernikahan mereka dengan putri-putri penduduk negara itu. Teknik pertanian yang mereka tinggalkan, serta manifestasi lain mereka seputar teknik bertahan hidup dan tinggal. Republik Sele.
Republik Sele, juga dikenal sebagai Republik Bouregreg dan Republik Dua Tepian, adalah sebuah republik korser maritim negara kota yang berbasis di Sele di Maroko pada abad ke-17. Terletak di muara sungai Bouregreg, didirikan oleh Moriscos dari kota Hornacos di Spanyol Barat. Suku Morisco adalah keturunan Muslim yang secara nominal masuk Kristen dan menjadi sasaran deportasi massal pada masa pemerintahan Philip III. Setelah dikeluarkannya keputusan Moriscos, kegiatan komersial utama republik ini adalah perdagangan budak barbari dan pembajakan selama keberadaannya yang singkat pada abad ke-17. Giri Kedaton. Kesunanan Giri atau Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Gresik, Jawa Timur, dipimpin oleh penguasa yang bergelar Susuhunan pada abad ke-15 hingga ke-17 setelah Giri ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram pada tahun 1636. Penguasa Giri bergelar Panembahan. Waktu itu Kedaton Giri memiliki popularitas yang tinggi di kalangan intelektual Islam, sehingga banyak santri yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara datang untuk belajar ilmu agama. Karena memiliki legitimasi yang kuat, para calon sultan dari Demak, Pajang, dan Mataram awal meminta legitimasi dari Sunan Giri sebelum memangku jabatan sebagai sultan. Ini terjadi karena pada masa itu, masyarakat Jawa menganut prinsip kekuasaan menurun, yakni bahwasanya kekuasaannya turun dari Tuhan, maka dalam hal ini, karena kekuasaannya yang unik dalam agama bagi masyarakat Jawa itulah yang membuat Sunan Giri dan lembaga Giri Kedaton diminta oleh kerajaan di Jawa kala itu untuk melegitimasi kekuasaan mereka layaknya paus di Roma. Kini lokasi Giri Kedaton menjadi bagian dari kompleks makam Sunan Giri, di mana Sunan Giri beserta keluarga termasuk Sunan Prapen disemayamkan. Giri Kedaton mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Sunan Prapen tahun 1548 hingga 1605. Kekuasaan Sunan Giri sebagai gelar penyandang kekuasaan pada waktu itu dapat disejajarkan dengan kekuasaan paus di Roma bagi Eropa pada abad pertengahan. Hampir semua peristiwa penting yang menyangkut perubahan kepemimpinan di pusat kerajaan Islam pada waktu itu harus dilakukan di Giri Kedaton. Tidak hanya sekedar sekolah agama, tetapi juga menjadi sebuah kedatuan yang memiliki kekuatan politik. Misalnya, Sunan Prapen yang dikisahkan menjadi pelantik Sunan Adiwijaya, Sunan Pajang pertama. Ia juga menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya dengan para bupati Jawa Timur tahun 1568. Dalam pertemuan itu, para bupati Jawa Timur sepakat mengakui kekuasaan Pajang sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati Raja Mataram melawan Jaya Lengkara, Bupati Surabaya tahun 1588. Peperangan itu dilatar belakangi oleh penolakan para bupati Jawa Timur terhadap kekuasaan Senopati yang telah meruntuhkan Kesultanan Pajang. Tidak hanya itu, Sunan Prapen hampir selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik tahta di segenap penjuru Nusantara. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.